Pernahkah kita merenungkan sebenarnya kehidupan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas apa saja. Terlebih, semoga kita selalu diberikan rezeki yang luas dan banyak. Amin, amin ya robbal alamin. Kita lagi di Kampung Melayu. Kenapa? Ini kita hari yang keempat. Oh, ini selamat hari raya. Saya di Kampung Melayu, Singapura. ربنا تقبل عنك السميع العليم. Ya, kita sudah sampai di ikon Singapura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keempat atau kelima, hari keempat saya di Singapura ya. Insya Allah saya sampai Senin di Singapura, insya Allah ya. Manusia berencana, Allah berkehendak. Itu ikonnya Singapura tuh. Apa namanya, singa ya. Wes, mudah-mudahan saling mendoakan, kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, ketemu lagi saudaraku. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap berkah, lebih baik daripada hari kemarin, insya Allah. Mudah-mudahan puasanya diterima di sisi Allah, lancar ya, sehat badan, sehat ekonomi, sampai ke Lebaran, insya Allah semuanya baru, harapan baru, masa depan baru, ilmu baru, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Hari ini Sabtu tanggal 16 April 2022, saya masih di Singapura. Insya Allah, kalau Allah ridho, insya Allah Selasa baru saya balik ke Indonesia. Selasa balik, terus kemudian hari Rabunya saya akan bikin liputan terupdate tentang perjalanan pembangunan Masjid Karomah 13 yang ada di Singosari. Ya, mudah-mudahan lancar, saling mendoakan. Baik saudaraku, sekali lagi menyapa ya, ketemu ya, sebagai pelepas rindu. Kita ini bersaudara, berteman, bersahabat, dipisahkan oleh ruang dan waktu. Nah, alhamdulillah ada YouTube sebagai sarana untuk menyambung silaturahim, menyambung getaran ya, lewat YouTube ini kita silaturahim, berbagi ilmu, berbagi info. Jauh di mata, dekat di YouTube lah, kurang lebih seperti itu. Oke, saudaraku, saya persingkat saja. Hari ini saya akan baca 3 artikel, ya. Agak lambat saya. Mohon maaf, mohon maklum karena memang kesibukan di Singapura
benar-benar menyita waktu, jadi nggak apa-apalah terlambat ya. Ini sekedar meramaikan jagat medsos ya, meramaikan wacana di medsos ya tentang perekonomian, perbudayaan, perhukuman ya, perpolitikan ya di Indonesia. Banyak teman-teman YouTuber yang seperjuangan yang selalu update informasi, alhamdulillah, jadi kita nggak sampai ketinggalan informasi. Baik saudaraku, ada 3 info sebentar, mudah-mudahan manfaat. Kalau yang pembunuh begal jadi tersangka, sudah ini ya, sudah banyak yang memberitakan, jadi tidak perlu dibahas di sini. Terus kemudian ada lagi yang ini, ada tulisan bagus ya dari Mbak Nani Esdeang, ini menyikapi soal pemilik kosmetik Mustika Ratu yang sebagai Wati Impres yang kemarin jenguk Adi Armando dan secara resmi memosting di akunnya atau di medsosnya Wati Impres, kemudian menjadi bulian netizen rakyat ya, maka dihapus itu postingannya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang rezim ini benar-benar biadab ya, rezim ini biadab, rezim ini munafik, rezim ini memang benar-benar pemecah belah anak bangsa ya. Jadi sama-sama anak negeri diperlakukan tidak sama. Ketika artis ataupun buzzer ataupun manusia yang pro rezim begitu celaka, begitu dipukul ataupun mati, geger seluruh jagat istana rezim. Buzzernya, jongosnya, munafiknya, itu semuanya menyanyi dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan dananya, ya, dengan masifnya. Sementara kalau ada anak negeri yang lain, ya, ada anak manusia yang lain yang tidak pro dengan pemerintah, oposisi, mau mati, mau ketabrak mobil, mau dibunuh sekalipun, diam semua mulutnya. Nah, ini semakin jelas bahwa memang rezim ini benar-benar rezim pemecah belah bangsa. Tito Karnavian dulu baik sama Habib Rizik. Tito Karnavian dulu baik sama FPI. Tapi di rezim ini semuanya berubah. Ya, bukan hanya Pak Tito, semuanya baik sama FPI, baik sama Habib Rizik. Pernah satu panggung, pernah satu acara, tapi rezim ini lahir semuanya terpecah. Ngabalin dulu selalu mendukung HTI. Pernah hadir di acara HTI, pernah jadi pembicaranya HTI. Kemana-mana yang dibicarakan khilafah, syariah. Ngabalin. Begitu masuk ke rezim, masuk ke lingkaran sistem, jadi penjilat, jelek-jelekan khilafah, jelek-jelekan HTI. Semua tanpa terkecuali anak bangsa ini, umat, ya, rakyat ini pecah belah diadu domba pagi siang malam. Lewat agama, lewat moderasi agama. Ini ada lagi terawih diawali dengan Indonesia Raya. Ya, udah. Selesai memang, rezim ini luar biasa. Ya, rezim ini luar biasa. Membuat rakyat susah, rakyat sengsara, ya. Membuat rakyat miskin secara struktural, bodoh secara struktural. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, nih saya baca ya tulisannya ya. Ini saya membaca saja ya, membaca ulasan yang luar biasa. Barokallah. Mudah-mudahan manfaat. Ada 3, saya percepat. Sahabat karib presiden sejak zaman beliau nyagup. Saya nggak usah manggil beliau ya, saya nggak manggil beliau. Saya beberapa kosakata saya rubah ya. Ini tulisannya keren. Sahabat karib presiden sejak zaman dia nyagup DKI yang juga pemilik pabrik kosmetik Mustika Ratu yang kemudian dapat jabatan Wati Impres bernama Putri Kuswinu Wardani, bos Mustika Ratu. Lewat akun resmi Twitter Wati Impres, dia dengan bangganya tersenyum bersama adik menteri itu. Nengokin Adi Armando dan menulis bahwa berharap selanjutnya nggak ada lagi kekerasan.
Coba, betapa munafiknya, betapa jomplangnya ya nilai peradaban, keadilan, kemanusiaan, hukum di negeri ini. Seolah-olah sebelum Adi Armando nggak ada kekerasan yang dilakukan oleh rezim ini. Saya ulang, 700 petugas KPPS mati tanpa otopsi, diam Watim Presnya, diam semua penjilatnya. Dah, itu sama-sama tahu ya. Harun Masiku sampai sekarang nggak ketangkap itu. Pelaku penyuap petugas KPU itu sampai sekarang nggak ketangkep, diam Watim Presnya. Diam rezimnya. Oke. Viral kemana-mana ya. Jadi tweetan dari ini Watim Pres ini viral kemana-mana. Ya. Dan setelah dibully habis dan dibilang bahwa dengan Adi Armando ditengok Watim Pres berarti ada pengakuan bahwa Adi Armando itu sebagai buzzernya negara. Setelah dibully habis-habisan baru tweet itu dihapus. Nggak hanya itu, netizen juga mempertanyakan mengapa Mbak anggota Watim Pres ini tidak nengok korban kekerasan lain seperti Novel Baswedan, pejuang anti korupsi yang disiram air keras sampai buta matanya, dan korban-korban demo yang lainnya. Tapi apapun dari segi bisnis, menurut saya Mbak ini meski anaknya orang super kaya dan pabrik kosmetiknya sudah go public dan terkenal seantero jagat, tapi menurut saya Mbak ini jelas kurang cerdas, bahkan kurang bijaksana, tak tambah-tambahi. Dia tidak ngeman nama besar perusahaannya. Dia belum paham hakikat nilai sebuah branding. Ya, begitulah. Jadi memang rezim ini membuat bodoh secara struktural. Profesornya bisa jadi bodoh, doktornya jadi bodoh, LC-nya jadi bodoh, apapun, setinggi apapun pendidikan orang, ya merapat ke rezim jadi bodoh. Kalau Rocky Gerung bilang dungu. Kalau saya jadi dia, kata penulisnya, kalau saya jadi dia, kalau toh saya nengok Adi Armando, saya nggak akan umumkan, apalagi di medsos. Saya akan diam-diam saja. Kalau perlu wajahku tak tutupi atau tak blur. Gitu ya, pakai sarung. Mengapa? Karena Adi Armando itu dianggap oleh mayoritas umat Islam sebagai orang yang senantiasa melecehkan Islam. Loh, apa kalau nggak ketahuan gini nanti emak-emak muslim pemakai produk Mustika Ratu apa nggak rame-rame ganti pakai kosmetik lain? Karena pemilik kosmetik yang sekarang mereka pakai dianggap jadi pembela orang yang selalu menyakiti Islam. Oke, saya potong. Halo mak-mak yang masih pakai kosmetik Mustika Ratu, gimana ini? Putuskan. Kita ini memang kadang-kadang konsumtifnya itu memang luar biasa. Dan kita nggak berdaya memang. Mulai dari bangun tidur, melek mata, ke kamar mandi, ke dapur, kerja, sampai tidur lagi, sampai melek lagi. Semua yang barang yang kita pakai, yang kita konsumtif, kita pakai, itu rata-rata memang produk dalam tanda petik ya, produk mereka-mereka pendukung rezim, pendukung kezaliman, pendukung kemunafikan. Tapi ya mau apa? Kita nggak punya pilihan lain. Mau kembali zaman dulu sikat gigi pakai bata merah yang tidak mungkin ya kan, beli odol, beli sikat, beli sabun, dan semua produknya mereka. Nah, nanti akan kita bahas itu di bab khusus itu. Ini loh Mbak E, nggak taktis. Saya lanjut ya. Ini loh Mbak E nggak taktis. Dipikir dekat kekuasaan itu akan membuat dikdaya. Ya, padahal Allah lah yang maha dikdaya. Dan jangan lupa, kekayaan Mbak Putri berasal dari pabrik kosmetik yang produknya sebagian besar dipakai oleh emak-emak muslimah, mbak-mbak, ukhti-ukhti Islam, muslimah. Berhati-hatilah Mbak Putri. Saya dulu waktu Pak Jokowi nyagup pernah numpang mobil Anda yang sangat bagus banget. Jangan sampai nanti Anda nggak bisa nambah modal lagi atau nambah mobil lagi karena emak-emak pindah haluan dan tidak memakai lagi kosmetik Anda. Ya kalau bisa nggak usah, jangan-jangan. Ini memang perlu keputusan gitu kan. Anda beli kosmetik
pemilik kosmetiknya pendukung Ade Armando. Ade Armandonya liberal sekuler, penista Islam, penghina Habib, habaib ulama agama, habis dilecehkan, dinistakan sama Ade Armando ini. Masya Allah. Oke, saya lanjut ya. Kameramennya nggak pakai tripod, jadi saya percepat. Nah, ini tulisan-tulisan bagus, nanti diedit lah ya, nanti dipotong atau bagaimana, mudah-mudahan manfaat. Untuk pencerahan kembali di balik ketidaktahuan, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika dia membuat kapal dan ditertawai oleh kaumnya. Bahkan Nabi Nuh belum tahu, belum tahu banjir akan datang ketika membuat kapal ya, atau mungkin Nabi Nuh itu belum tahu ketika ada perintah untuk membuat bahtera, dan itu diketahui oleh kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal anaknya. Jadi perintahnya sembelih anakmu. Tidak ada itu kosakata perintah sembelih anakmu nanti aku ganti domba, itu tidak ada. Yang ada cuman sembelih anakmu. Buktikan cintamu kepadaku. Lebih cinta mana kamu sama aku, kata Allah. Dan Nabi Ibrahim memilih menyembelih putranya walaupun dengan sangat berat hati. Ya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah ketika diperintahkan memukul tongkatnya. Jangankan memukul tongkatnya, ketika dikejar Fir'aun ada perintah larilah kamu ke pantai, larilah kamu ke bibir pantai. Itu Nabi Musa belum tahu kalau ada perintah selanjutnya. Oke, yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kejutan. Seringkali Allah berkehendak pada detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hambanya kepadanya. Jangan kita berkecil hati saat kita berdoa walaupun sepertinya doa kita belum terjawab. Karena kadang-kadang Allah mencintai kita dengan cara yang tidak kita duga dan tidak kita suka. Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lakukan bagianmu saja dan biarkan Allah melaksanakan bagiannya. Langkah menuju surga, ada 5 perkara yang semua pasti inginkan, serta berusaha menempatkannya, berusaha mendapatkannya. 1. Wajah menarik. 2. Duit yang banyak. 3. Sehat dan kuat. 4. Anak-anak yang patuh dan sukses. 5. Tidur nyenyak tanpa penenang. Hal itu mudah kita peroleh, hanya butuh 15 menit saja. Apa? Pertama, Rasulullah bersabda, siapa yang tinggalkan sholat subuh maka wajahnya tidak akan ada cahayanya. Kalau ingin bercahaya maka tegakkan sholat subuh plus qobliyah subuhnya. 2. Siapa yang tinggalkan sholat duhur, niscaya tidak akan ada keberkahan dalam rezekinya. Maka kalau ingin rezekinya berkah, tegakkan sholat duhur tepat waktu. 3. Siapa yang tinggalkan sholat asar, niscaya tidak akan ada kekuatan dalam jasadnya. Ya, kesehatan, kekuatan dalam jasadnya. 4. Siapa yang tinggalkan sholat maghrib, niscaya tidak ada buah hasil dari apa yang dipetik dari anak-anaknya. Niscaya tidak ada buah hasil yang boleh dipetik dari anak-anaknya. Ini bagi yang meninggalkan sholat maghrib. Kembangkan. 5. Siapa yang tinggalkan sholat isya, tidak ada kenyamanan dalam tidurnya. Jadi sholat 5 waktu ini sumber hakikat kebutuhan hidupmu. Ya, suplemen batinmu, vitamin jiwamu, sholat 5 waktu ini. Ya, ditambah sholat-sholat sunnah yang 12 ya, sholat sunnah rawatib itu. Tahukah kenapa kalimat la ilaha illallah tidak sampai menggerakkan bibir jika diucapkan? Sebab ini adalah rahmat dari Allah kepada kita supaya jika maut menghampiri dengan mudah, dia menyebutkan kalimat itu. Mudah-mudahan tangan yang mengirim dan menyebarkan ini kelak tidak sulit untuk melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Saudaraku, bagikan video ini, bagikan tulisan ini. Mudah-mudahan bisa menambah amal, melengkapi amal ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi masih kuat, Dek? Satu lagi ya. Kita doakan mudah-mudahan kameramennya, tangannya kan megang kamera itu ya. Kan gak pakai tripod, tangannya besok
meringankan hisabnya ya, insya Allah. Ada 3 tulisan yang mau saya baca. Ini yang terakhir teman-teman. Haram menjadi muslim netral. Haram menjadi muslim netral. Saat ini kita temui banyak muslim yang mengambil sikap katanya netral. Tidak mau ambil pusing, tidak mau repot, tanpa sadar mencari muka di depan manusia, tapi buang muka di hadapan Allah. Saat agamanya dihina, diinjak-injak, nabinya dilecehkan, ayat sucinya dinistakan, semua disikapi netral. Baik karena khawatir dibilang fanatik, khawatir dituduh syara, dan tidak enak terhadap non-muslim. Dan alasan-alasan lainnya yang dibangun oleh persepsi dan ilusi, bahkan dibangun oleh keimanannya. Jadi netral, agama dihina, Quran dihina, Nabi dihina, netral ya. Kurang lebih seperti itu. Ketahuilah, netral dalam situasi seperti ini dalam Islam disebut setan bisu. Barakallah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdiam tidak mengambil sikap bersama al-haq, maka dia adalah setan bisu. Masya Allah. Ketahuilah, pertarungan antara al-haq dan al-batil itu akan terus ada. Apakah seumur hidup kamu akan menjadi muslim yang netral, abu-abu? Jawab sendiri. Ketahuilah, di akhirat kelak tidak ada muslim netral. Di akhirat tidak ada muslim netral. Karena yang ada hanyalah golongan kanan, ashabul yamin, dan golongan kiri, ashabus shimal. Maka perjelaslah posisimu. Di akhirat itu tidak ada posisi netral. Tidak ada. Dolim-dolim, hak-hak, anjing-anjing, tikus-tikus, pengkhianat-pengkhianat. Nggak ada abu-abu. Ketahuilah, di akhirat kelak dari golongan manusia hanya ada ahli surga, ahli neraka. Ya, bahkan ashabul araf pun akhirnya masuk surga. Perjelas pula sikapmu, di mana kedudukanmu. Ketahuilah, di akhirat kelak manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan mukminun, golongan kafirun, dan golongan munafikun. Maka golongan kafirun dan munafikun akan kekal di neraka jahanam. Ya, insya Allah begitu. Surat Taubah ayat 63. Maka perjelas posisimu. Mukminun, kafirun, munafikun. Di akhirat hanya ada 3 golongan. Ya, nggak ada netral, nggak ada. Di akhirat besok ada golongan netral, nggak ada. Ketahuilah, netral itu bukan sikap yang dinamis, tapi itu sikap yang jumud, kaku, statis, dan jalan di tempat. Ketahuilah, hidup di dunia hanya sekali, dan mati juga sekali. Maka matilah dalam kondisi muslim, mati bersama al-haq, bukan al-batil, apalagi al-netral. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.